yang artinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi dalam permasalahannya, solusi yang terbaik ketika dia punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancang-ancing keluarga Babe 954 AM Radio Babe, Bekasi banget, satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi. Ancing keluarga Babe rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di edisi siar di hari Jumat, di hari Kamis malam Jumat, di tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan pada 26 Januari 2023 Miladiah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmatnya lah kita semua masih bisa stay tune, masih bisa mendengarkan siaran Radio Babe 954 AM. Salat berkotakan salam, tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zulumati ilan nur aw minad dalalah ilal huda. Janji keluarga Babe rahimakumullah, dalam Al-Quran ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa contekan yang diberikan oleh Allah mengenai rezeki. Mungkin kita selama ini hanya berpikir bahwa rezeki kita dapatkan dari bekerja saja atau dari sedekah dan sebagainya, padahal masih banyak cacing pintu-pintu rezeki yang bakal dibuka oleh Allah ketika kita menggapainya. Nah, kurang lebih ya banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan atau yang bercerita mengenai bagaimana rezeki itu bisa hadir, rezeki itu bisa datang kepada kita. Walaupun memang sejak kita diciptakan semua sudah diatur, rezeki, jodoh, hingga nyawa kita, ajal kita sudah diatur. Tapi bukan berarti kita diam gitu aja, stuck gitu aja, enggak nyari duit. Udah Bang Ibnu lah, nggak usah kerja lah, kan kita udah diatur rezekinya. Enggak gitu, tetap kita cari rezeki, tetap kita bekerja, mencari dengan cara yang halal, jangan cing. Nah, sebagai manusia, sebagai orang yang beriman,
kita telah diberikan tuntunan-tuntunan dalam kitab suci Al-Quran, ya, tentang hidup kita, tentang cara kita bermuamalah, cara kita mencari rezeki dan lain sebagainya. Banyak sekali aturan-aturan. Maka sangat disayangkan ketika ada orang beriman tapi dia mencari rezeki tanpa mengikuti aturan-aturan yang Allah telah berikan. Nah, di sini Pak Bidu sudah merangkum kurang lebih ada 8 pintu rezeki yang diceritakan atau diberikan, dijelaskan dalam Al-Quran, Cangcing. 8 pintu itu apa aja? Yang pertama, rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tadi itu ya, kita hidup di dunia ini sudah diatur rezekinya. Jadi Cangcing nggak perlu takut nih besok makan apa, besok kita bisa jajan apa enggak, besok kita apa, nggak perlu khawatir karena sudah diatur rezekinya. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesuatu di dunia ini, di muka bumi ini, makhluk hidup di muka bumi ini, ya, sampai binatang melata pun sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan kita manusia, Cangcing, yang punya akal, yang punya tubuh yang komplit. Ya, bahkan dikatakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh manusia. Hewan melata pun sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana cicak, hewan melata yang hanya bisa merayap, Cangcing. Tapi apakah dia pesimis ya akan rezeki yang didapatkan? Tidak. Tetap dia dengan kodratnya dia merayap, dia di dinding, hingga akhirnya dapat dia nyamuk, ya kan? Seekor cicak yang tidak bisa terbang, yang tidak bisa berlari kencang, hanya merayap saja, menempel di tembok, tapi rezekinya terbang-terbangan, Cangcing. Rezekinya nyamuk, coba. Nyamuk bisa terbang, bisa kemana aja, tapi bisa dimakan sama dia. Itu karena apa? Rezeki sudah diatur sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka kata salah satu budayawan, ya, Cak Nun namanya, beliau pengarang buku Tuhan Maha Asyik. Beliau mengatakan, untuk menghina Tuhan tidak perlu menginjak-injak kitab suci. Untuk menghina Tuhan, ketika kita besok takut makan apa, ketika kita besok takut tidak ada rezeki, takut tidak ada makanan yang kita makan, sama aja kita menghina Tuhan, Cangcing. Kenapa? Sudah jelas tadi Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya sudah diatur oleh Allah, rezekinya sudah diatur tanpa terkecuali. Si A, si B, si C, yang tua, yang muda, ya, orang Belendung, orang Rawang, orang Kampung Dua, semuanya udah diatur rezekinya. Nah, maka kenapa kita perlu takut? Itu yang pertama, bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Cangcing, pintu rezeki berikutnya itu adalah dari rasa syukur yang kita keluarkan, yang kita ucapkan, dari rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersyukur,
Dengan kita mengakui nikmat Tuhan yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar, maka akan Allah buka pintu rezeki yang berikutnya. Dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Nah kemudian wala in kafartum, kata Allah, tapi ketika kamu kufur, ketika kamu tidak mengakui nikmatku, kata Allah, inna adzabi asyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah maka kita perlu bersyukur. Selain memang itu perintah Allah, bersyukur adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Ya seperti dikatakan, walaupun kita sudah diatur rezekinya, bukan berarti kita tidak bekerja, tidak apa segala macam. Tetap kita beribadah, tetap kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Nah ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah rezekinya. Cukup bersyukur aja kita udah ditambah rezekinya. Luar biasa. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala pada kita, anjing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pintu rezeki berikutnya ialah ketika kita bertakwa, anjing. Bertakwa adalah menjalani segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu pintu rezeki yang berikutnya yang Allah berikan kisi-kisi dalam Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Yang artinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi dalam permasalahannya, solusi yang terbaik ketika dia punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, anjing. Luar biasa. Ketika kita punya masalah, diberikan solusinya, dan yang terbaik solusinya. Ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa, anjing. Nah, mungkin anjing pernah nih dapat rezeki, dapat kebahagiaan yang bener-bener cangcing sama sekali nggak pernah sangka-sangka. Misal tiba-tiba ada yang ngasih duit, tiba-tiba ada yang ngasih makanan, tiba-tiba ada yang ngasih A, B, C, D segala macam. Padahal kita nggak nyangka, kita nggak tahu. Nah itu mungkin bisa jadi tadi karena kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutin aturan Allah, kita jalani aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan larangannya. Maka dengan demikian Allah akan memberikan solusi ketika kita punya masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang merupakan kebahagiaan untuk kita, ya. Iya, bagaimana nggak bahagia? Misalnya cangcing ulang tahun atau acara apa misalnya segala macam, diberikan kado, diberikan hadiah, diberikan apa segala macam yang kita sebetulnya nggak minta, gitu ya. Kita nggak pengen, dan kita nggak sangka-sangka, kita nggak tahu hari ini kita bakal diberikan apa. Tapi
tapi diberikan hadiah oleh teman kita, diberikan hadiah oleh orang tua kita, diberikan hadiah oleh anak kita, rasanya luar biasa, cacing, senang kita, gembira. Apalagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Tuhan yang Maha Esa, luar biasa. Dan itu bisa ditempuh, bisa dibuka, bisa diakses ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah Cangcing. Nah, kemudian pintu rezeki yang berikutnya adalah karena kita berusaha, Cangcing. Nah, dikatakan dalam surah An-Najm ayat 39, Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Nah, maka ketika kita berusaha akan diberikan oleh Allah. Ketika kita tidak berusaha, nah ini berabe, menganggap remeh apa segala macam. Yang tadi dikatakan, walaupun rezeki kita sudah diatur oleh Allah, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah, bukan berarti kita nggak berusaha, Cangcing. Tetap kita berusaha, berniaga, ya, muamalah. Yang mungkin bekerja di pabrik, karyawan segala macam, tetap kita berusaha. Nah, kata Allah, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, aku hanya berikan apa yang ia usahakan. Kalau kita usahanya segini, maka segitu. Kalau kita usahanya lebih giat lagi, maka tentu hasilnya akan lebih besar lagi. Maka ini apa namanya ini, mungkin ini sudah ditanam di benak kita semuanya, Cangcing, bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang apa namanya orang dewasa gitu, maka kita perlu untuk berusaha. Jangan hanya kita diam berdiri, diam duduk aja nunggu disuapin itu segala macam, gak bisa. Kudu berusaha. Nah, dengan berusaha, insya Allah Allah akan membuka pintu rezekinya. Nah, kemudian Cangcing, pintu rezeki yang akan Allah buka selanjutnya itu adalah karena kita beristighfar, Cangcing. Ketika kita beristighfar pada Allah, kita mohon ampun pada Allah, maka akan Allah buka ampunannya dan Allah buka rezeki untuk kita. Dikatakan dalam surah Nuh, dikatakan dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya maka aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kepada Rabb kalian, kepada Allah maksudnya. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian, pada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan menjadikan kalian kebun-kebun dan mengadakan bagi kalian sungai-sungai. Nah, luar biasa, jangan. Ketika kita minta ampun pada Allah, bukan hanya diberikan ampunan, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Luar biasa, diberikan hujan yang lebat,
Hujan bukan rezeki buat kita. Ladang-ladang menjadi subur, pohon-pohon semuanya subur, kampung kita jadi adem karena hujan. Selain itu juga diperbanyak harta dan anak-anak kita. Luar biasa anjing-anjing. Ini pintu rezeki yang berikutnya, yaitu adalah istighfar. Maka selalu kita dalam sholat, setelah sholat kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Selalu kita baca itu, astaghfirullahalazim, mohon ampun kepada Allah. Selain karena kita memang mengakui bahwa dosa kita begitu besar, kita juga mohon ampun pada Allah karena kita kurang bersyukur. Dan mohon juga pada Allah, semoga rezeki kita dilapangkan karena kita beristighfar kepada Allah. Cantik rahimakumullah. Pintu rezeki berikutnya itu adalah ketika seseorang menikah. Nah, mungkin banyak nih di kalangan anak muda yang ketika dia menikah dia takut, nah nanti anak orang mau dimparin apa Bang Ibnu? Nanti kalau saya nikah duit saya kebagi, yang tadinya duit saya buat sendiri sekarang bagi-bagi buat istri apa segala macam. Nggak sepenuhnya benar. Dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33 berbunyi, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah, wa ankihu, dan menikahlah kamu orang-orang yang sendiri di antara kamu. Artinya orang-orang yang masih jomblo, ya, menikah kamu. Wassalihina min ibadikum, ya, wa ankihul ayama minkum, dan orang-orang yang layak menikah. Artinya layak, apa namanya, sudah balik, sudah berakal, ya, mampu, maka menikah. Wassalihina min ibadikum, dan orang-orang dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah, kata Allah, iyakunul fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, jika mereka masih kurang harta, jika mereka masih belum cukup, maka kata Allah, Allah akan memampukan mereka, ya, memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, ini dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Ketika mereka menikah tapi merasa kayaknya masih kurang ini bagian pas-pasan, insya Allah dibantu oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Itu karena memang Allah nggak pernah ingkar janjinya. Wallahu la yuflihul mi'ad, ya, tidak pernah ingkar janjinya. Nah, kemudian cangcing, pintu rezeki berikutnya itu adalah ketika kita punya anak, ya. Ketika cangcing punya anak, maka di situ pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq
Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Artinya Allah yang beri rezeki kepada mereka dan kepadamu. Ya. Jadi zaman dulu kan kalau kita dengar kisah-kisah itu, orang-orang jahil luar biasa ya, ketika mereka punya anak perempuan gitu, dikubur hidup-hidup karena takut tadi tuh, takut nggak bisa mencukupi, takut nggak bisa. Dan zaman sekarang juga ada, kita lihat di berita-berita, banyak bayi yang dibuang, ya, banyak bayi yang dilantarkan, dibungkus kardus dan sebagainya, nauzubillah min dzalik, karena takut tidak bisa membiayai, takut tidak bisa menghidupi, mencukupi, tidak bisa. Padahal kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, tuh kata Allah. Yang beri rezeki itu saya, kata Allah, bukan kamu. Ini anak kamu jaga dengan baik. Saya yang menjamin, tuh kata Allah. Dan bukan hanya anak aja, orang tuanya juga dikasih rezeki sama Allah. Wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Anaknya dikasih rezeki, bapaknya, emaknya juga dikasih rezeki. Karena telah melahirkan, telah mendidiknya, telah membesarkannya, sabar ngadepin anak-anaknya, luar biasa. Makanya mungkin kalau kita dengar orang dulu ngomong banyak anak banyak rezeki, bisa jadi. Banyak anak banyak rezeki katanya. Karena yang benar. Ya, janji Allah bahwa ketika kita punya anak, bahkan akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Dan bukan hanya anak saja, orang tuanya juga dapat. Nah, kemudian cacing, pintu rezeki berikutnya itu adalah sedekah. Ya, dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah mengatakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, artinya bersedekah, mengeluarkan harta karena Allah, maka Allah melipat gandakan, ya, melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melampangkan rezeki kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Artinya ketika kita mengeluarkan rezeki kita, mengeluarkan harta kita, mengeluarkan uang kita karena Allah, di jalan Allah, ya, maka akan dilipat gandakan. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka akan dilipat gandakan kepadanya dengan kelipatan yang banyak, luar biasa. Makanya sering kita dengar tuh guru-guru kita bilang kalau kita sedekah 1.000 misalnya, kita sedekah 10.000 atau 100.000, dilipat gandakan 10 kali lipat, luar biasa ya. Nah, makanya cacing rahimakumullah, iya, ketika kita punya rezeki, ketika punya uang, jangan takut kita untuk beribadah, untuk bersedekah, karena kita nggak bakal miskin ketika sedekahnya, anjing. Ya, maka sekarang tuh udah kreatif tuh para pengurus DKM ya. Ketika sholat Jumat, kotak amalnya dibikin itu tuh, dibikin bentuk keranda gitu ya.
dibikin bentuk keranda kurung batang, biar orang ingat mati mau sedekah. Luar biasa. Karena emang harus, jangan cing ya, bukan hanya memang itu ibadah, tapi karena kepentingan kita juga. Kita ketika beribadah bersedekah dilipat gandakan, luar biasa, 10 kali lipat. Ya kalau kita masih banyak orang-orang yang tergiur, orang-orang yang kena penipuan penggandaan uang. Iya, katanya ngasih 10 juta bakal dikasih 1 M, ngasih sekian juta dikasih sekian miliar, penggandaan uang luar biasa. Sama manusia dipercaya, kenapa sama Allah nggak percaya? Iya, ngasih sekian dikasih dilipat gandakan sekian, sama orang dipercaya, akhirnya ditipu. Ya, akhirnya dia apa? Ditipu, dibohongi. Ya logikanya gimana mau lipat gandakan uang kita, dia aja nggak punya uang. Dukun-dukun pengganda uang dia juga nggak punya uang, gimana mau mengganda uang kita? Itulah tadi pentingnya kita mempertebal iman kita, memperbanyak wawasan kita, ya, dan jangan sampai uang itu ada di hati kita. Cukup di tangan kita, jangan sampai ada di hati. Karena kalau di hati khawatir, wah hitung-hitungan terus. Wah ini mau sedekah ini, masih berapa ya? Yang ceban apa yang goceng ya? Apa yang cepean ya? Di kantong ada 3 lembar, ada cepean, ada cebanan, ada gocengan. Nah kira-kira di mana dipilih tuh? Apakah gocengan, apakah cebanan, apa cepean? Apalagi 1000-an, waduh. Mana bawa golok? Iya. Sedekah salat Jumat ngasih 1000, mana gambar bawa golok? Orang bawa golok kan gak boleh masuk masjid. Orang bawa senjata tajam kan gak boleh masuk tempat ibadah. Ya, orang bertakut. Yang harusnya masuk ke tempat ibadah itu orang yang pakai peci. Nah makanya kita cari uang yang ada gambar pecinya, cepean 100.000, ada gambar insinyur haji Pak Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno pakai peci, itu pas masuk masjid pakai peci. Masa yang pakai golok masuk ke masjid? Nah, itulah cancing beberapa pintu rezeki yang bakal Allah buka, yang Allah berikan kisi-kisinya pada kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk kita semua dan untuk Bang Ibnu pribadi khususnya. Dan mohon maaf bila penyampaian Bang Ibnu masih terbata-bata. Mohon maaf bila Cangcing masih agak kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan Bang Ibnu, karena setidaknya Bang Ibnu masih belajar dan hanya mengisi kekosongan saja. Dan Cangcing, sebelum kita tutup, saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu bulan dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah dengan doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selalu kita doa itu agar kita diberikan keberkahan pada bulan ini dan disampaikan kita dan dipanjangkan umur kita agar kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a illa yusma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.